Halo, selamat sore. Pasti udah pada nggak sabar ya mau ngobrol bareng sama Tasya, mamanya Arasya yang sangat menginspirasi sekali. Sebelumnya perkenalkan, selamat sore, saya Mesti. Hari ini saya akan menjadi host dari Saling Bertanya dengan Tasya Kamila. Saling tanya ini sebenarnya sudah seringkali dilaksanakan, yang konsepnya kita akan saling bertanya nih, baik tentang kesehatan Tasya dan masih banyak lagi. Oke, Tasya sudah aku invite ke IG Live sore ini. Hai Tasya. Hai, How are selamat you sore Tasya? Dokter Mesti. I'm good, Selamat thank you. sore Selamat sore Mama teman-teman Ar. semuanya. Selamat sore ayah Hai. bunda semua. Terima kasih banyak ya Tasya udah mau ngobrol-ngobrol hari ini sama aku dan meluangkan waktunya di sela kesibukan Tasya yang pasti padat banget. Mungkin Tasya mau share dong Aku juga sekarang. senang. Mm-mm. Tasya sekarang lagi sibuk apa aja nih Tash? Aku sekarang sibuknya selain tentunya sibuk menjadi seorang mama, aku juga sibuk. Pastinya. Aku baru ngeluarin single beberapa bulan yang lalu dan sekarang juga masih dalam masa promo. Judulnya Selalu Riang Serta Gembira. Jadi masih sibuk bermusik juga. Selain itu, aku juga banyak ngisi-ngisi webinar dan juga talk show seperti hari ini. Jadi senang juga bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu soal pengalaman aku mengurus Arasya ataupun soal lingkungan hidup atau soal pendidikan gitu. Luar biasa. Jadi Tasya ini kalau teman-teman tahu ya atau Mama Ar ini seseorang yang sangat holistik banget gitu ya sebagai public figure. Iya, Aduh, mama yang keren banget. Iya, istri yang keren banget juga pasti Randy setuju tuh. Ada tuh pasti amin. bukannya lagi subuh banget ya. Lagi subuh kan di sana ya, jam subuh. Sampai nonton. Luar biasa Nah, supportnya. suami aku Apalagi soalnya lagi karantina hotel karena kan dia lagi oh, liburan, jadi dia lagi pulang ke sini. Tadinya oh, ini I dokter kita yang mau see. ke sana kan, dokter kan juga ada Ya, rencana ya. tuh ke sana waktu itu pernah bilang ke aku. Mm-mm, Tapi mm-mm. karena kayaknya nggak ada apa ya yang mau nemenin aku gitu ke sana karena aku jujur ya kalau cuman berdua doang sama Arasya dengan perjalanan 20 20 jam lebih ya, 27 jam di pesawat gitu Mm-mm. sama Arasya berdua Ya, doang kayak aku berdua. nggak sanggup deh. Iya sih, kayaknya kalau berdua Jadi juga aku Randy ngebayang yang bawa kesini. anakku. Wah, luar biasa. Oke, semoga segera selesai ya Randi, Mas Randi apa karantinanya dan segera berkumpul lagi pasti kangen banget. Oke, Mm-mm. Tasya, mungkin aku mau tanya dulu nih tentang boleh nggak di-share kemarin kan viral juga tuh cerita tentang Arasya Wih, Kejang gitu. Mungkin Tasya mau ceritain pengalaman terkait kejangnya Arasya. ya, betul. Jadi aku juga berbagi pengalaman ini karena yang aku tahu sebelum-sebelumnya itu kalau nggak ada riwayat kejang demam dari orang tua ataupun kayak saudara-saudara terdekat, maka chance-nya tuh low banget. Jadi aku tuh Hmm, jarang banget, maksudnya kayak terlalu pay attention ataupun ya, bersiap banget gitu ketika anak demam tuh aku nggak yang terlalu was-was banget karena nggak ada riwayat kejang demam dan ya. ternyata itu terjadi di aku yang kita tuh nggak punya riwayat kejang demam sama Hmm. sekali gitu. Jadi mama aku juga ketika menemani aku juga nggak tahu gimana cara menghadapinya. Keluarga kita nggak ada yang tahu karena nggak pernah ada riwayat tersebut. Makanya aku share untuk Mm-mm. ayah bunda di luar sana juga mungkin yang nggak terlalu pay attention gitu supaya bisa lebih aware lagi. Nah jadi tuh kejadiannya waktu itu Arasya hari hari Minggu hari Minggu Mm-mm. dia itu demam, demamnya Ya. 38 derajat. Itu tuh startnya dari siang. Abis itu Hmm. aku masih observasi dan pantau. Hmm. Terus aku waktu itu soalnya hari Minggu lagi kerja di luar gitu kan. Jadi aku titipin dia ke omanya, observasi dan pantau aja dulu Bu gitu kan. Karena biasanya aku begitu sih. Maksudnya kalau anak demam tuh nggak langsung dikasih penurun panas. Aku biasanya lihat dulu. Ternyata Hmm. sampai sore dia nggak turun demamnya, ya udah baru dikasih penurun panas itu kira-kira setelah jam 6 sore lah setelah Aresya Hmm. makan malam.
itu dia sempat muntah di situ gitu kan. Tapi kan biasa ya, Ari tuh suka Oke. muntah mungkin karena apa aja gitu ya, karena pahit bisa muntah gitu kan. Dia Ya. kurang suka obat penurun panas gitu kan, bisa aja Hmm. muntah. Dan aku nggak ada suspek apa permasalahan di perutnya karena BAB-nya juga masih lancar di hari itu. Nah, terus pas setelah dikasih obat penurun panas, kebetulan aku ngasihnya ibuprofen. Karena obat Oke. paracetamol waktu itu dok cuman ada yang rasa anggur dan Arasya tuh benci banget sama obat Ya, rasa ya, ya. anggur. Aku sampai kayak Hmm. aduh kenapa sih susah banget kasih dia obat gitu kan. Dan kebetulan yang rasa jeruk adanya ibuprofen. Jadi Ya, karena ya. itu aja, nah itu aja kan juga aku kayak ya udah setahunya aku oke ibuprofen juga nggak apa-apa. Jadi aku kasih ibuprofen, Ya. waktu itu jam 6 dia muntah, terus jam 7 aku kasih lagi Mm-mm. ibuprofennya gitu, diulang ya, karena begitu minum 5 menit kemudian muntah kan, jadi aku ulang lagi. Dan panasnya lumayan tuh turun kan, lumayan Hmm. turun. Cuman di jam 11 malam gitu, jam 11 malam itu tuh udah mulai naik lagi panasnya. Ya. Jadi 38,8 gitu kan. Dan aku Hmm. tuh nggak tahu I see. juga tuh dok, bahwa kalau panasnya itu meningkat sebenarnya boleh diselingi dengan paracetamol kalau sebelumnya udah Ya. ibuprofen gitu, atau kalau sebelumnya udah paracetamol boleh diselingi Mm-mm. dengan yang jenis berbeda gitu kan. Nah, aku tuh nggak tahu, aku taunya oke, pokoknya per 6 jam. Oh ini Ya. belum 6 jam, jadi jangan aku kasih dulu deh, aku bilang kayak gitu kan. Ya. Tapi tetap aku pantau, sempat ketiduran Hmm. juga dan Arasya nyenyak tidurnya, nggak ada gelisah, nggak ada menggigil, cuman badannya panas Hmm. aja gitu. Dan jam 3.30 gitu dini hari dia kebangun dan aku juga Hmm. kebangun, baru aku kasih lagi ibuprofen. Oke. Nah, setelah itu jam 6 pagi, tiba-tiba dia kebangun dengan keadaan kayak agak menggigil gitu, Dok. Habis itu Hmm. dia bilang ke aku, Arasya mau pupi. Arasya udah lumayan potty Udah bisa train, toilet jadi dia training ya, sekarang Jaga. Wah, oke, oke. iya. Oh, ini nanti Jadi kita dia kulik lagi bilang, juga nih. Gimana, dia gimana? bilang ketika dia mau pup itu di pagi hari jam 6 pagi. Abis itu nah BAB-nya itu lumayan cair gitu, teksturnya tuh beda Hmm. gitu loh. Ya, Kalau ya maaf ya bahasa awamnya mencret gitu kan mencret pas ya. pagi-pagi Hmm. tuh. Terus apa dia tuh apa ya gemeteran gitu dok. Terus dia bilang aku mau dipeluk mama, aku mau dipeluk mama. Oke, udah Hmm. bersih-bersih. Oke. Terus dia langsung kepelukan aku. Nggak lama dia kejang dok. Dan itu pas di Nah, posisi oke. kayak aku lagi meluk dia. Jadi aku kayak Ya, 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 panik pasti banget. panik banget. Hmm. Iya, panik banget. Cuman aku kan sering baca-baca postingan-postingan dokter atau dari tentang anak gitu ya, tentang Ya. kejang demam. Nah, itu ada untungnya juga ya, Mams ya, Aibun di luar sana ya, bahwa kita tuh suka bacain, follow dokter-dokter gitu kan, bacain info. Hmm. Ternyata tuh ilmunya bermanfaat gitu. Ketika dia kejang, emang itu tuh kayak aduh kaget gitu, tapi aku tahu apa Ya, yang harus aku lakukan. Jadi ya, luar walaupun biasa panik sih. seenggaknya tahu lah gitu apa yang harus Ya. dilakukan. Jadi kayak aku miringin dulu sambil aku teriak-teriak gitu kan. Di situ tuh aku tinggal di apartemen dan kebetulan mama aku nemenin aku gitu. Biasanya aku cuman sama mbak doang, sama Mm-mm. susternya Ar gitu, tapi nggak ada mama gitu kan. Kebetulan lagi ada mama, aku bilang kan mama Arasya kejang nih, Arasya kejang gitu kan. Terus mama aku justru lebih panik lagi dari aku. Ya. Gimana nih? Sendok, sendok, ambil sendok. Aku langsung bilang, jangan, tidak boleh masukin apapun. Kita Ya. harus tunggu. Ini aku sambil videoin juga. Aku sambil hitung waktunya berapa Oh, lama luar nih Arasya biasa. kejang. Terus Hmm. aku langsung video call dokter Mesti juga. Kayak, Nggak aduh semoga diangkat tapi diangkat. maaf. Siapa tahu. Iya sama dokter. Pokoknya aku udah. Karena nggak ada di sekeliling aku yang pernah Kejang ngelihat ya. anak kejang juga kan. Seenggaknya kalau Mm-mm. aku bisa video call siapa gitu yang tahu Ya. kejang kayak oh iya nggak apa-apa ini biasa atau kayak oh apa gitu kayak udah deh. Dan aku kan di situ kan nggak tahu ya berapa lama nih si Ar Mm-mm. kejang gitu kan. Ya udah Ya. akhirnya dia berhenti berhenti kejang, baru langsung kita bawa ke UGD gitu. Dan itu di situ ya Allah bener-bener takut banget deh dok. Ya. Walaupun kayak di dalam pikiran aku kayak berpikir bahwa oke ini kejang demam kok, ini Ya. karena dipicu demam kok, kan demam tinggi gitu, ini nggak apa-apa, ini kejang demam biasa. Tapi tetap aja ngelihat anak kejang terus abis kejang yang kayak dia lemes gitu tuh aku Mm-mm. kayak aduh
masih ada pikiran kayak ini Arasya bisa bangun lagi nggak ya? Ini Iya, Arasya bisa pasti. sadar nggak ya? Itu tuh Mm-mm. bener-bener takut banget deh rasanya, Dok. Iya, pasti panik banget sih kalau anak kejang. Nggak usah buat Tasya sih. Mm-mm. Maksudnya untuk aku pun yang dokter ya, anak batuk aja tuh panik gitu. Jadi seorang ibu ya namanya ya, pengennya melindungi tiba-tiba anak sakit. Jadi panik dan kagum banget sih Tasya juga banyak cari info ya. Tadi follow-follow account yang memang tentang kesehatan anak gitu ya, per dokter gitu. Jadi lumayan persiapannya oke banget gitu. Dan setuju banget Iya, Dok. tadi Tasya bilang Tasya nggak kasih itu ya, kasih benda-benda di dalam mulut dan itu masih banyak banget yang Hmm. melakukan ternyata ya. Betul, Dok. Ketika aku share juga apa yang kronologis dan juga apa yang terjadi gitu kan, aku kan bilang juga ya waktu aku share di Instagram gitu ya, bahwa ketika anak kejang atau orang kejang itu jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Nah, Hmm, itu tuh banyak banget yang nanya ke aku. Ya, walaupun aku nggak dokter ya, tapi banyak banget yang nanya ke aku gitu kan. Kenapa Yalah. nggak dibolehin masukin sendok? Kalau lidahnya putus gimana? Kalau lidahnya kegigit gimana? Atau kalau lidahnya menutupi Hmm, jalur nafas gimana? Nah, mungkin Dokter ya. Messi bisa nggak sih kasih penjelasan ke Aibun di luar sana gitu, kenapa sih Ya, sebenarnya ketika anak kejang, kok nggak boleh ya kita memasukkan benda ke dalam mulutnya? ya. Oke, jadi setuju banget nih Tasya tadi nggak mau masukkan apapun ke dalam mulut. Karena kan sebenarnya yang namanya kejang itu, terutama saat kejang demam, apa sih yang terjadi? Jadi karena demamnya sangat tinggi, arus listrik yang di otak tuh ibaratnya agak berlebih dan nggak beraturan. Jadinya si anak Hmm. itu kejang. Nah pertama, kejang demam itu memang kan tidak berbahaya ya, maksudnya dikatakan tidak ada efek jangka panjangnya. Tetapi kita harus memastikan dulu nih, ini benar kejang demam atau enggak. Nah, kejang demam itu biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi kalau terjadinya di luar usia itu harus dicari tahu terutama penyebab yang lainnya. Dan kejang demam itu terjadi kalau kejangnya di atas 38 derajat Celcius. Jadi kalau ternyata anaknya kejangnya bukan di suhu yang tinggi atau misalnya dia kejangnya demamnya tadi terus pas kejang sebenarnya udah nggak demam, nah itu juga harus cari tahu penyebabnya. Jadi kejang demam Hmm. itu memang terjadi anaknya masih demam, kemudian umumnya kalau kejang demam itu setelah kejang pasti bangun sadar gitu. Nah ini semua Hmm. Arasya ya umumnya tidak lebih dari 5 menit. Nah ini kayaknya ciri-cirinya Oke. Okay. sesuai semua ya sama Arasya, lagi demam, Ya, kemudian tidak lebih dari lagi lima demam menit, tinggi. abis itu langsung aktif lagi. Nah, kenapa nggak disuruh memasukkan apapun ke mulut? Karena kan tadi dibilang aliran listriknya tuh nggak beraturan di otak. Jadi dia nggak sadar dia bisa melakukan apapun, menggigit lidah, iya bisa. Makanya kalau kita memasukkan apapun ke mulut, nanti tiba-tiba benda itu digigit, benda itu patah atau rusak, malah melukai bagian mulutnya. Misalnya giginya bisa patah atau lidahnya yang kegigit malah semakin Hmm. terluka gitu. Atau misalnya benda yang dimasukkan benda bulat akhirnya masuk ke tenggorokan, akhirnya menyumbat jalan napas, jadi semakin berbahaya. Nah, Hmm. jadi gimana dong dok biar nggak kegigit lidahnya katanya atau nggak mencederai diri sendiri? Kita miringkan. Jika kita miringkan ke Hmm. kanan, nah itu katanya posisi, bukan katanya, itu memang posisi yang sangat baik menjaga sirkulasi oksigen. Karena posisi jantung di sebelah Hmm. kiri tidak tertekan, kemudian lidahnya itu akan bergeser ke posisi di mana dia tidak jatuh ke depan ataupun ke belakang, tidak kegigit ataupun menutupi Hmm. jalan napas. Makanya kenapa penting banget tadi katanya Tasya untuk anak yang kejang harus langsung dimiringkan gitu. Tapi pertama cari Hmm. dulu lokasi yang aman. Dan sebenarnya anak kejang itu juga nggak perlu untuk dipegangin gitu. Biarkan saja dia posisi yang nyaman, kita tunggu tadi kata Tasya dihitung pakai stopwatch gitu ya berapa lama dan kalau bisa direkam. Jadi nanti dokternya bisa melihat kejangnya seperti apa, evaluasi apakah ini kejang demam atau kita harus curiga ke arah lain. Semoga menjawab ya Hmm. Tasya dan Aibun gitu. Kenapa sih kita nggak boleh masukin benda ke dalam mulut? Iya, Gitu. karena ternyata sangat beresiko ya, dan resikonya itu tuh cukup membahayakan juga ya, apalagi kalau bendanya itu terhirup. Dan yang aku dengar ini juga ya dok ya, kalau anak kejang itu sebenarnya memang dia tuh tidak bernafas gitu kan. Dan Iya. hal pertama yang dilakukan anak ketika kejangnya reda adalah
ngambil nafas ya kan, dan dari mulut kan biasanya ngambil nafas, dan itu juga kelihatan banget tuh pas Arasya kejangnya reda, dia langsung kayak kayak gitu loh, kayak maksudnya kayak Iya, langsung berusaha mencoba nafas untuk ya. mengambil nafas gitu kan. Dan aku kebayangnya ya ampun kalau ada sendok atau apa mungkin dia lebih sulit lagi tuh ketika dia ngambil nafas, atau mungkin kalau ada apa, kalau jari juga dimasukin berdarah Iya, atau apa, takutnya kehirup juga kan darahnya. Jadi iya. emang ya udahlah ikutin aja gitu kan apa saran dokter, pasti sebenarnya ada apa, ada medical reasons ataupun ada scientific reasons lah behind it gitu yang membuat anak semakin aman ya kan. Iya, Wah, betul dan aku banget, baru tahu betul juga banget. tuh dok, lebih baik dimiringkan ke kanan ya. Iya, jadi itu emang Jadi bisa bisa dibilangnya di adalah note posisi. juga tuh. Mm-mm. Jadi karena kan kalau Oke. secara alamiah gitu, jadi kalau misalnya kita ke kanan, lambung pun juga tetap posisinya turun gitu. Jadi cairan dari lambung juga Hmm. nggak mudah keluar, jadi nggak muntah gitu. Gitu. Oke, oke. Oke, Iya dok, aku mau nanya lagi dong dok, kayak aku waktu boleh. kemarin kan karena aku tidak tidak ada riwayat kejang demam, makanya tuh dan aku juga nggak pernah request ya. Aduh dok, padahal aku tuh pas di malam demam itu, pas demam tinggi yang jam 3:30 pagi aku kasih dia ibuprofen itu, aku tuh udah ada sedikit kepikiran gini loh dok. Pokoknya besok aku mau bawa Arasya ke dokter, abis itu aku mau minta diresepin obat anti kejang, stesolid itu supaya kalau amit-amit Aresya kejang aku seenggaknya punya gitu kan. Itu tuh aku udah kepikiran tapi belum sempet aku bawa ke dokter, udah terjadi kejang gitu, dan di situ posisinya memang nggak ada, aku nggak punya obat penurun panas yang dimasukin lewat belakang kan, lewat anus, ataupun aku nggak punya stesolid juga gitu, obat anti kejangnya. Nah, Hmm. um, untungnya memang kejangnya itu di bawah 5 menit kan, 2 menit, abis Ya, itu Arasya uh, reda kejangnya, kita bisa langsung bawa ke UGD. Yang jadi pertanyaan aku, ketika kita nggak punya obat anti kejang nih, terus kejangnya itu berlangsung lebih dari 5 menit. ya. Apakah boleh, kan katanya nggak boleh digendong tuh anak ketika kejang, apakah boleh langsung dibawa ke UGD atau tetap kita diemin aja? Apa yang harus dilakukan sih dok? Iya, jadi kalau memang kejangnya sudah berlangsung lebih dari 5 menit, memang udah indikasi untuk harus segera langsung dibawa ke rumah sakit ya. Jadi ya mungkin digendong kan juga nggak terlalu lama, kemudian di mobil bisa kita posisikan dalam kondisi miring gitu. Jadi memang kejang itu kita usahakan tidak terjadi terlalu lama, karena tadi kan Tasya juga bilang kalau lagi kejang tuh oksigen napas nggak masuk, oksigen itu berkurang di otak, sedangkan otak itu sangat membutuhkan oksigen untuk bekerja gitu, untuk tetap hidup gitu. Jadi saraf-saraf untuk tetap hidup butuh oksigen, makanya kejang nggak boleh terlalu lama. Dan memang sebenarnya sebagian besar kejang demam itu nggak ada yang lebih dari 5 menit. Makanya kalau dia lebih dari, ada tapi nggak banyak. Jadi kalau ada yang lebih dari 5 menit, kita harus evaluasi lagi nih kejangnya apa gitu. Jadi kalau lebih dari 5 menit, benar langsung dibawa aja ke rumah sakit. Kecuali memang bisa langsung manggil kayak di dekat depan rumah misalnya ada petugas kesehatan, bisa langsung datang dalam waktu yang sangat cepat gitu ya boleh. Tapi kalau tidak ya kita harus langsung segera pergi gitu Hmm. untuk menyelamatkan si anak. Kayak gitu, karena otak kan, jadi oksigen itu harus dipastikan. Nah, kemudian sebenarnya kalau soal obat kejang gitu, apakah harus punya atau enggak? Kalau memang tidak ada riwayat kejang sebelumnya, memang tidak diharuskan untuk punya. Yang dapat kita lakukan adalah memastikan demam si anak itu terkontrol. Nah, kapan sih obat Hmm. demam itu harus diberikan? Sebenarnya kalau demam sudah di atas 38, itu sudah waktunya si obat antipiretik itu diberikan gitu. Yang umum diberikan biasanya memang paracetamol. Nah, sering banget nih aku kayak dapet konsultasi orang tua, dok udah diberi paracetamol dosisnya, diberi paracetamol tapi kok demamnya nggak turun-turun nih gitu kan. Ternyata memang nggak salah juga sih mengikuti dosis yang ada di kertasnya, tapi seringkali dosisnya itu kurang karena tidak, paracetamol itu kan dosis sensitif apa berat badan gitu. Jadi harus dipastikan dosisnya sesuai berat badan si anak, karena sering sekali ketemu oh ternyata dosis obat paracetamolnya itu kurang. Nah, berapa sih dosis yang tepat paracetamol untuk anak? Ya biasanya sekitar 10 sampai 15 mg per kilo berat badan gitu. Jadi misalnya berat badannya
10 kilo gitu ya, 10 kilo kita bisa berikan sampai 150 miligram. 150 miligram itu misalnya dikasih yang drop, berarti sekitar 1,5 mili gitu. Jadi pastikan dulu nih Aibun dosisnya tepat. Dan benar kata Tasya, kalau ternyata pakai obat satu nggak turun gitu, kita atau udah belum waktunya minum obat yang sama dia udah naik lagi, kita boleh berikan misalnya sering diselingkan ibuprofen. Oh iya, kalau tadi agak bingung nggak kecatet dosisnya, bisa hashtag aja tentang anak paracetamol, itu udah ada infografiknya bagaimana cara menghitung dosis paracetamol. Nah, jadi kalau misalnya demam yang nggak turun, ternyata nggak turun nih 39, udah pakai paracetamol nggak turun, kasih ibuprofen nggak turun, itu sebenarnya udah indikasi untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi anak demam, 39 demamnya tinggi, nggak turun dengan obat penurun panas misalnya, atau orang tua merasa cemas dan panik, nggak merasanya, aduh kayak gue nggak bisa deh ngurus nih anak, itu emang udah indikasi untuk bawa aja ke rumah sakit seperti itu. Gitu ya. Oke, Aibun bisa catat tuh ya. Aku juga dapat info kalau aku juga baru tahu setelah di rumah sakit gitu. Oh, ternyata ketika misalkan pakai satu paracetamol gitu belum turun bisa diselingi dengan ibuprofen, dan ya kalau misalkan panasnya nggak turun bawa aja ke rumah sakit gitu kan, dan daripada kita juga cemas sendiri gitu kan kayak kejadian aku waktu itu. Tapi yang menurut aku agak apa ya, Dok ya? Agak lucu juga. Maksud aku kayak jam Arasya itu kan kejang itu jam 6:30 pagi ya, jam 7 pokoknya kita tuh udah jam 6:45 15 menit kemudian kebetulan rumahku dekat dengan rumah sakit. Aduh dok, keadaannya lagi di apartemen aku nggak ada mobil karena di rumah semua ya kan. Terus mau panggil taksi juga nggak ada yang standby di lobi apartemen, biasanya ada yang standby. Untung banget ya ada mobil online gitu yang bisa dipanggil dan cepat gitu. Dan jarak dari apartemen aku sampai ke rumah sakit itu cuma 5 menit kurang lah. Jadi bisa segera langsung dibawa ke UGD gitu kan, bisa dibawa ke UGD cepat. Jam 7 tuh pokoknya dia udah lumayan mau sadar gitu kan, karena kan masuk obat kejang juga di rumah sakit. Terus kan itu kayaknya bikin anak jadi kayak agak ngantuk atau lemes gitu ya. Nah, jam 7 lebih lah udah mulai sadar, udah langsung cari mamah, terus dibawain kipas, udah mulai sibuk lagi dengan kipasnya. Dan jam berapa ya? Dia selang beberapa jam aja, kayak jam 9 itu udah aktif lagi ya bun anaknya. Udah bener-bener aku aja belum move on dari kejadian tadi pagi yang kayak aku kan shock banget ya, kayak tuh aku masih kayak linglung dan juga kayak masih pucet gitu. Sementara dia ya ampun udah cerewet lagi. Itu kan dia udah diinfus ya, jadi udah banyak tanya tuh kayak, ini apa? Ini namanya infus. Ini buat apa? Infus buat masukin obat, dia lagi ngafalin. Infus buat apa? Kompres demam juga buat apa? Jadi udah cerewet lagi. Itu bisa ya kalau anak kecil tuh secepat itu. Dan berarti kalau untuk kejang demam sendiri mungkin boleh dijelasin nggak dok? Mungkin ada Aibun yang baru bergabung kan ya. Itu kalau kejang demam ya, berarti nggak ada dampaknya ya selama ini ya dari pembuktian ilmiah gitu ya, nggak ada dampaknya untuk masa depan ataupun buat kecerdasan si kecil gitu. Untuk kejang demam yang memang murni kejang demam ya Tasya, yang bukan ada penyebab lain. Jadi kan kejang demam itu harus dipastikan tadi kriterianya sesuai dengan kejang demam, dan memang studinya menunjukkan tidak ada hubungan kejang demam dengan gangguan kecerdasan atau perkembangan ke depannya gitu. Tetapi kalau kejang demamnya itu tadi lama, bisa sampai lebih dari 15 menit atau berulang-ulang, ya tentu itu harus dievaluasi lagi gitu. Karena tadi kembali lagi kalau oksigen kurang, tentunya otaknya juga akan terkena. Tetapi tadi kembali lagi kalau kejang demam umumnya tidak akan mengganggu kecerdasan. Apalagi tadi Tasya setelah kejang anaknya bangun, kemudian aktif lagi seperti biasa, ya nggak ada hubungannya gitu. Oke, jadi bisa tuh ya. Iya, jadi pertama penting banget untuk memastikan memang kejangnya itu beneran kejang demam. Terus orang tuanya juga jadi lebih, oh ini anakku pernah kejang demam nih, jadi kedepannya harus lebih prepare lagi gitu untuk memastikan, oh demamnya berarti Arasya waktu kejang di suhu nggak ya? Berapa suhunya ketika kejang? Pas ketika kejang enggak dok,
Jadi Oh, I see. terakhir di suhu itu jam setengah 4 pagi itu 39,4. Terus masuk 39,4. ibuprofen. Ya, ya. Nah, ketika pagi-pagi bangun itu masih panas banget deh, dok, badannya Hmm. gitu, masih panas banget. Eh, Kayaknya sih belum turun tuh semenjak dikasih ibuprofen, dan aku pun juga nggak sempet apa ngukur suhunya gitu, karena ya itu dia kan keburu pengen ke kamar mandi, abis itu pengen Iya. dipeluk gitu kan, terus Hmm. ya udah, maksudnya aku belum belum siap juga, aku mau kasih obat dia juga, aku tunggu dia bangun dulu lah, karena ngasih obat buat Arasha itu, kalau obat oral ya dari mulut itu kan lumayan perjuangan, aku nggak mau juga kan dia lagi keadaan demam, habis itu dia juga kayak harus nangis-nangis, apa kasihan gitu kan, jadi belum Iya, sempet tuh dok di suhu, tapi I kayaknya sih emang see. masih demam deh, soalnya um, pas di rumah sakit sebelum masuk obat penurun panas yang dari anus itu pun juga Ya, di suhu masih 39 gitu dok, pas I pas setelah see. kejang itu. Iya, jadi Mm-mm. kayaknya sih kalau dari cerita Tasya memang demamnya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Dan memang biasanya kalau Mm-mm. demamnya lagi tinggi-tingginya, itu risiko kejang berulangnya ya kalau dia demamnya tinggi. Makanya harus dipastikan kalau dia udah demam, udah deh masukin, beri aja obat penurun panas dan mungkin bisa dirutinkan dulu gitu. Dan dijaga suhunya di bawah 38. Tapi kalau misalnya ternyata Iya. demamnya terjadi, kayaknya suhunya nggak tinggi-tinggi banget deh, 383 gitu. Itu biasanya ada chance untuk berulang sekitar 50-65% gitu. Nah, apa sih sebenarnya? Tadi ada juga nih Aibun yang nanya, benar nggak sih ini faktor keturunan? Nah, keturunan ini memang benar menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kejang demam pada anak. Misalnya di keluarganya ada yang kejang demam atau yang ada epilepsi. Jadi mungkin kalau keluarga punya risiko itu bisa mempertimbangkan persiapan dari obat anti kejangnya. Kemudian kalau apalagi sih risiko misalnya kejangnya berulang gitu, anak yang seperti apa yang risiko kejangnya berulang tadi, satu di keluarganya memang ada riwayat kejang demam atau epilepsi, jadi depannya masih mungkin nih anaknya mengalami pengulangan. Kedua, kejangnya terjadinya nggak terlalu tinggi demamnya gitu, jadi 38,1, 38,2 dia kejang. Yang ketiga, kalau dia ada riwayat kejang sebelumnya gitu, jadi kalau Hmm. memang dia ada riwayat kejang, terus dia kejang lagi, bisa dipastikan dan dikonsultasikan ke dokter, perlu nggak saya mendapat obat, misalnya lagi demam dikasih obat kejang gitu, perlu nggak saya mendapat obat kejang jangka panjang, ya itu bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis anaknya gitu. Nah, Iya, aku setuju banget. Dan kalau untuk satu lagi deh dok, kalau boleh untuk boleh kejang boleh. demam mungkin bisa diinfoin ke Aibun semuanya, itu mungkin harus dimonitor, misalkan punya riwayat kejang demam kayak Arasha gitu ya, itu harus dimonitor sampai usia berapa dok, ketika Oke, si kecil demam. Oke, ya biasanya kejang demam itu akan menghilang setelah anak usia, maksudnya risikonya setelah anak usia 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Jadi memang untuk Rasya gitu harus dievaluasi terus, dipastikan kejang demamnya, apalagi kan ini baru kejang pertama ya dan nggak ada faktor risiko lainnya gitu. Dievaluasi setiap demam, dipastikan terkontrol di bawah 38 gitu suhunya. Tapi misalnya kejangnya berkelanjut, misalnya kejangnya bukan kejang, jadi kejang demam itu ada dua, yang satu kejang demam sederhana, yang satunya kejang demam kompleks. Nah, kalau sederhana itu ciri-cirinya tadi di bawah 15 menit, kemudian kejangnya justru seluruh tubuh, sama dia setelah kejang di bawah 15 menit, kejangnya seluruh tubuh, dan setelah kejang ia sadar gitu. Tapi kalau kejang demam kompleks, justru kalau kejang misalnya cuma tangannya aja nih satu yang gerak gitu, itu malah kita harus waspada dan evaluasi apakah benar ini kejang demam atau mungkin misalnya satu gejala epilepsi. Nah itu nanti terapinya juga beda, tergantung nih dokter anaknya menilainya seperti apa. Apakah membutuhkan terapi yang misalnya 1 tahun minum obat kejang yang dievaluasi gitu, atau apakah dia perlu minum obat kejang nih selama dia lagi demam. Nah itu tergantung nanti dokternya evaluasi beda-beda. Jadi memang sebaiknya anak yang kejang demam setelah kejang ya ke dokter anak untuk dievaluasi untuk terapi selanjutnya yang mana gitu. Oke, Oke, sekarang terima aku kasih ya yang mau dok buat nanya. infonya. Aku yang mau Silahkan. nanya sama Tasya sekarang. Nah, aku tuh tadi kan Tasya juga cerita ya anaknya
kejang demam, abis kejang dia malah sadar terus malah aktif banget, udah nanya-nanya. Dan aku melihat Mas Ar tuh sebagai anak yang curiosity-nya tuh sangat tinggi, keingintahuannya tuh sangat tinggi. Gimana sih Tasya selama ini menstimulate atau mengeducate Arasya sehingga Ar tuh menjadi anak yang sangat talkative dan mempertanyakan semuanya gitu. Waduh, alhamdulillah ya. Aku pun juga sebagai ibu baru, aku pun juga nggak punya pengalaman kan sebelumnya, jadi ya udah kita jalankan learning by doing gitu kan. Tapi kuncinya menurut aku sih yang pertama, khususnya buat para ayah ibu baru gitu kan, ayah bunda yang baru, kita banyak-banyak aja dulu yang pertama cari informasi, cari pengetahuan soal tumbuh kembang anak sehingga kita bisa tahu juga tuh milestone si kecil dari usia 0 bulan sampai dia usia berapa tahun tuh sebenarnya apa aja sih, dan untuk mencapai milestones tersebut si kecil itu perlunya apa gitu, dari mulai nutrisinya perlunya apa sampai stimulasinya perlunya apa, dan diikuti aja karena sekarang kan juga kayaknya di buku kayak di buku anak gitu Yes, kan juga buku udah ada ya KIA beberapa ya. panduan-panduan buku KIA itu kan ada ya panduan-panduannya, itu bisa diikuti. Nah, selain itu kalau aku sendiri, yang aku rasain ya, karena aku nggak tahu juga kan ini bener apa enggak, mungkin karena yang pertama dari Arasya lahir tuh udah sering diajak berkomunikasi gitu, walaupun ya namanya juga bayi baru lahir nggak mungkin lah bisa langsung ngerespon, nggak mungkin lah bisa kayak aku bikin jokes terus dia ketawa juga nggak mungkin gitu, tapi ketika ada apapun tetap aku sering berkomunikasi sama Arasya gitu, bahkan dari dalam perut deh dok, dari dalam perut begitu aku udah bisa ngerasain pergerakan Arasya gitu kan, aku kadang-kadang sesekali gitu ajak ngomong Arasya, walaupun kalau masih di dalam perut agak aneh ya kayak ngomong sendiri ya, tapi sesekali aku ajak ngomong, atau papahnya juga ketika Arasya di perut tuh, bahkan karena aku LDRan, papahnya suka ngirimin voice note terus kayak tolong dong kasihin voice note ini ke Arasya gitu, ke si baby yang ada di perut kamu gitu, jadi suka didengerin gitu, sampai ketika lahir juga kayak gitu, kalau misalkan dia nangis langsung direspon. Aku tanya gitu kan, kenapa nak? Oh kamu haus ya? Ya udah ayo kita nenen, iya sabar ya. Mama siapin dulu kan, biasa suka nggak sabar tuh anak baru lahir gitu kan. Kalau mau menyusu gitu kan, bentar ya nak, mama siapin dulu gitu. Jadi tetap diajak ngobrol. Setelah itu ketika umur 2 bulan lah, udah mulai aku kasih buku juga, soft books gitu, contrast books, yang mana dia kayak bisa ngeliat, bisa megang. Abis itu juga aku begitu udah mulai bisa berinteraksi ya semakin sering lagi diajak ngobrol, terus kita juga suka cerita-cerita, baca buku, sampai sekarang seperti itu, dan aku rasa kemampuan dia untuk bisa komunikasi, curiosity ya itu bukan sesuatu yang instan ya, maksudnya yang udah di build up dari mulai dia lahir sampai sekarang, dan pastinya semuanya tuh berpengaruh gitu loh, kayak feeding rules aku rasa juga berpengaruh, aku juga banyak denger gitu kan, kayak naik tekstur aja tuh pengaruh gitu sama kemampuan anak berbicara, ya kan? Betul. Iya makanya, dan mungkin gini, aku juga mau nanya juga nih ke dokter, kadang-kadang tuh kalau kita ngobrolin soal Arasya kemampuan berkomunikasi, bisa bicara, terus udah bisa ini itu, kadang-kadang tuh bisa jadi apa ya, suka jadi ajang banding-bandingkan satu anak ke anak yang lainnya gitu kan. Iya, terus suka banyak yang direct message ke aku gitu, either kadang-kadang juga kayak let's celebrate together gitu ya, oh iya anak aku juga sama Arasya lagi seneng ini ya, itu kan seneng ya dengernya ya, bisa kayak berbagi pengalaman, tapi ada juga kadang-kadang yang bikin aku sedih juga, maksudnya kayak aku share Arasya tuh untuk berbagi kebahagiaan, kayak seneng aja gitu kan, tapi ada juga orang yang kayak sampai sorry ya mam, aku unfollow karena anak aku umur segini tuh belum bisa bicara gitu, jadi aku insecure banget ngelihatnya gitu, maksudnya kan aku jadi kayak aduh, aku nggak mau kasih negativity gitu sebenarnya kan, tapi ya it's something that I can control juga gitu kan. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang kayak anak aku umurnya 18 bulan kok tapi belum bisa nyanyi ya gitu kan, maksudnya kayak dokter boleh nggak sih jelasin kira-kira tahapan perkembangan anak tuh seperti apa sih sebenarnya, karena kan pasti anak ada yang lebih cepat atau mungkin sesuai on track aja, dan mungkin ada juga yang
oh ini udah mulai masuk red flags nih. Mungkin bisa dijelasin nggak sih ke Aibun? Iya, oke. Ini seru banget karena relevan banget ya. Seringkali sosial media itu menjadi ajang lomba-lomba cepet-cepetan. Padahal nih Tash, yang menarik sekali, studi menunjukkan kecepatan seseorang meraih milestone tertentu semakin cepat. Misalnya anaknya jalan 10 bulan, sama anaknya jalannya usia 13 bulan, 14 bulan. Itu tuh nggak ada hubungannya dengan kecerdasan si anak gitu. Jadi selama si anak itu mencapai dalam rentang waktu yang normal itu sebenarnya aman dan kognitifnya justru optimal. Jadi yang perlu dipastikan adalah bukan membandingkan dengan anak yang lain, tapi tadi kayak yang Tasya bilang, kan aku penasaran ya hari ini kok curiosity-nya bagus, tinggi, kemudian perkembangannya oke. Nah, jadi harus memastikan dulu anak usia segini harus bisa apa, anak Arasya hari ini tuh harus bisa apa gitu. Sebenarnya Tasya tadi udah bilang ada buku kontrol klinik atau buku kesehatan ibu dan anak Kemenkes gitu. Jadi tugas kita sebagai Aibun bukan lihat IG story moms lain dan bandingin, tetapi untuk lihat tuh di buku itu atau sekarang ada aplikasi tentang anak gitu. Hari ini kemampuan yang udah harus bisa tuh apa? Nah, anakku udah bisa belum? Nah, kalau belum bisa, stimulasinya gimana ya untuk bisa. Nah, itu juga ada, udah langsung ditulisin. Jadi hari ini Arasya harusnya udah bisa baba nih. Oh, kalau belum bisa, yuk kita ajak baca buku cerita atau ajak ngobrol. Nah, itu aktivitas harian udah ada di aplikasi juga. Jadi nggak ada alasan nih Aibun bilang nggak tahu, karena opsi di mana-mana udah ada di sosial media. Dokter banyak yang edukasi, account parenting juga banyak, mau yang gampang juga kayak aplikasi tentang anak ada gitu. Jadi dari mana aja bisa belajar. Nah, untuk bicara sendiri, umumnya kita melihat perkembangan bahasa itu ada dua, yaitu bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Nah, untuk bahasa ekspresif, kita melihatnya dari usia 3 bulan. Misalnya dia seharusnya anak tuh udah bisa U atau A gitu, A, O gitu. Nanti usia sekitar 6 bulan, seorang anak harusnya udah mulai keluar kayak babbling, kayak mama, baba, atau apapun lah selama udah ada kata ba, ma-nya gitu, itu udah oke. Nanti 9 bulan biasanya udah mama, mama, papa, papa, tapi mungkin udah kadang udah sesuai sama oh iya mamanya atau papanya gitu. Nah, red flags-nya apa? Bahasa misalnya usia 2 tahun itu belum keluar kata apapun, atau tadi usia 9 bulan belum babbling. Nah, jadi setiap rentang usia tuh ada tahapan-tahapannya yang cukup sensitif untuk lihat apakah anaknya ini sesuai atau enggak gitu. Jadi kita lihat lagi misalnya anak usia 1 tahun setengah, 1 tahun setengah tuh biasanya setidaknya udah ada 2 sampai 3 kata berarti gitu. Jadi apa yang diharuskan dilakukan kalau belum? Misalnya anak saya 1 tahun kok belum babbling, kan tadi babbling harusnya 9 bulan. Ya berarti kita harus evaluasi nih ke dokter gitu. Bagaimana nih? Apakah ada sesuatu yang harus dikhawatirkan atau memang cara stimulasinya belum tepat? Nah, salah satu yang menarik juga hasil diskusi aku sama Prof. Hardiono, ternyata parent sekarang emang ada kecenderungan banyak anak yang telat bicara. Kenapa? Ternyata orang tuanya stimulasinya salah. Dan yang paling sering adalah overstimulasi. Oke, jadi abis main ini kita main B, abis B kita C. Sampai akhirnya anaknya bengong aja gitu. Kayak, apa ini gitu. Atau orang tuanya Dia belum ngomong, sanggup memproses semua itu ya. iya, betul Tash. Jadi sangat penting sekali kita tuh anak itu sesuai dengan kemampuannya dia saat itu dan kita tidak memberinya bertubi-tubi gitu. Jadi ada saatnya di hari itu anak main bebas, ada saatnya di hari itu mungkin 30 menit oke, terstruktur. Tapi kita lihat juga misalnya anaknya lagi pingin main apa, misalnya baca buku gitu kan, baca buku. Banyak juga orang tua yang nanya, dok, anak saya baca buku cuma dibolak-balik habis itu pergi. Ya nggak apa-apa, memang itu satu fase di mana anaknya berusaha untuk mengenal, lagi suka bolak-balik. Kemudian kita nggak harus membacakan cerita itu dari awal cerita sampai habis, tetapi kita masuk dari apa yang sedang dia lihat dan dia perhatikan gitu. Itu caranya untuk engage anak. Nah, sama yang penting juga
adalah orang tua ngomongnya tidak terlalu cepat. Aku juga ngomongnya agak cepat, jadi aku berusaha banget ke anak tuh bicara lebih pelan, lebih menggunakan kata-kata yang sederhana. Karena banyak juga orang tua yang ke aku, Mes jangan bilang, dokter Mesti yang bilang stimulasi apa, kadang kan banyak yang bilang katanya anak nggak ngomong-ngomong, nggak diajak ngobrol kali sama orang tuanya, padahal enggak gitu. Seringkali mungkin orang tuanya menggunakan kosakata, kata-kata yang terlalu kompleks, misalnya nggak sederhana, atau nada bicaranya terlalu cepat, atau ucapannya juga nggak jelas. Nah, tapi tadi harus diperhatikan lagi, ada nggak gangguan kayak Tasya bilang, susah naik tekstur tadi, misalnya nggak naik tekstur, nah itu harus diperhatiin, apa tuh, apakah ada jangan-jangan ada gangguan sensori, misalnya anaknya jijian banget gitu, terus kayak ada suara bising langsung kayak heboh banget, nah itu juga harus dievaluasi. Atau misalnya ada masalah oromotor, misalnya lidahnya pendek, atau misalnya rahangnya bentuknya memang agak sulit untuk dia bicara gitu. Jadi itu semua harus dievaluasi kalau memang si tahapan bicaranya nggak sesuai sama usianya. Dan kalau kita semakin cepat intervensi, apalagi di bawah 2 tahun pertama kehidupan, maka progresnya akan lebih cepat dan dia akan semakin mengejar lebih bagus. Jadi jangan ditunda-tunda. Betul. Gitu. Dan tapi kalau aku lihat sih mungkin kebanyakan juga karena bundanya atau ayahnya insecure aja ya membanding-bandingkan anaknya gitu. Iya. Kayak aku suka ditanyain kayak anakku seumur Arasya tapi kok dia ngomongnya lancar sih tapi kok nggak bisa nyanyi sih kayak ya udahlah Bun, mungkin anaknya nggak suka nyanyi kali, biarin Iya. aja. Iya. Mungkin bakatnya di painting atau yang lain ya kan. Jadi Iya, maksud aku setuju. penting juga mungkin kita sebagai parents untuk ketahui tahapan perkembangan usia gitu kan. Jadi membandingkannya dengan ya itu tadi yang kata dokter Mesti bilang dengan hari ini dia harusnya bisa apa gitu, udah bisa apa belum gitu, bukan dengan anak lain karena I think every kid is unique gitu. Mereka tuh punya kebisaannya Setuju. masing-masing, punya Dan interestnya masing-masing. sesuatu. Iya, interestnya masing-masing punya keunikannya sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan kayak Arasya dinilai dari minatnya mungkin kayak oh hebat kalau bisa main mobilan, ya mungkin Arasya nggak hebat karena sukanya kipas angin ya kan. Jadi kayak ya udah yang penting sesuai aja dulu sama Iya, tahapan perkembangannya betul. gitu. Jadi Betul. semangat moms yang di luar sana, terus kasih stimulasi yang baik juga ya kan. Dan banyak banget nih info yang juga aku pelajari juga kan dari omongan dokter Mesti tadi bahwa iya mungkin kalau ngomong juga harus pelan-pelan, mungkin harus ekspresif juga kali ya dok Yes, ya ketika betul. ngomong sama anak karena kadang anak itu membaca dari ekspresi juga gitu kan. Bahkan kalau sekarang sih Ya. Arasya aku nggak ngomong aja, misalkan aku kayak Arasya melakukan sesuatu yang nggak good boy gitu, misalkan melempar, terus aku kayak gitu, terus dia udah bisa langsung tahu gitu kan, kok mama marah, kok mama sedih gitu. Jadi anak itu juga bisa loh baca dari ekspresi kita gitu kan, dan mungkin itu Betul. juga bisa membantu komunikasinya. Iya, setuju banget. Luar biasa, Tasya. Bener banget. Justru studi menunjukkan anak itu malah lebih membaca bukan dari kata-kata yang kita ucapkan, tapi dari ekspresi dan emosi yang kita tuangkan di sekitar dia gitu. Makanya penting sekali untuk ayah bunda lebih apa ya, berusaha lebih mindful. I know it's not an easy thing gitu ya, tapi gimana kita bisa memastikan ibu bapaknya juga sempat istirahat gitu kan, kita juga punya me time, dan kayak Tasya dan Randy gitu kan saling bantu, saling kerjasama. I think it's very important. Dan tadi ya Tasya menarik sekali bilang Arasya suka nyanyi gitu kan, tapi misalnya anak lain ya jangan dibandingin nyanyinya, temukan sesuatu yang memang anaknya itu tertarik, karena kalau kita masuknya dari sana itu akan memudahkan gitu. Misalnya anaknya suka main mobil gitu, tiba-tiba dia disuruh latihan nulis pakai bolpen, orang lagi senang main mobil gitu kan. Gimana ya kita mikir mengasosiasikan latihan nulis tapi ada mobilnya, itu yang harus orang tuanya menjadi kreatif gitu, supaya anaknya juga merasa excited dan merasa orang tuanya memahami dia, karena itu penting banget ya untuk anak tuh merasa orang tuanya mau belajar apa yang dia sukai, mau ikutan apa yang dia sukai. Nanti dari situ pasti anaknya akan lebih kooperatif lah istilahnya gitu.
Luar Mm-mm. biasa, Tasya. Tapi dok, Thank you. eh, Gimana? sama-sama. Ini kita masih ada waktu nggak ya? Apa harus Ada. bacain Ada. pertanyaan? Masih Iya ada nih, aku waktu. juga mau Nah, nanya audiens kalau ada yang mau nanya. mm, Silakan. sambil nunggu aku satu deh. Mungkin ketika memberikan stimulasi sama si kecil, karena kan kalau ditanya stimulasi mungkin Aibun juga bisa cek aplikasi tentang anak ataupun Ya, sources ya. lain gitu ya. Stimulasi apa sih yang bisa diberikan untuk membantu anak misalkan lancar bicara atau untuk membantu catch up dengan tumbuh kembangnya. Nah, tapi kadang-kadang tuh kalau aku ya sebagai mamah gitu ya, sebagai mamah baru yang aku berikan stimulasi, tapi anak itu tuh kadang suka bosenan gak sih? Dan mungkin dokter Mesti bisa jelasin gak sih attention span anak tuh sebenarnya berapa Ya. lama sih sehingga kita nggak overstimulate dia dan juga nggak memaksakan kayak ini loh buku kok kamu cuman kayak balik-balik doang udah abis itu kamu move on gitu kan ke Iya. permainan yang lain gitu. Iya, iya luar biasa sekali Tasya. Pertanyaannya benar banget nih, karena memang rentang fokus anak itu masih sedikit sekali ya. Jadi usia anak dikali 3 sampai 5 menit. Jadi misalnya anaknya Hmm. usianya 3 tahun, rentang fokusnya itu paling cuma 9-10 menit sampai 15 menit. Dan itu hal yang sangat wajar. Apalagi di masa pandemi, tiba-tiba anaknya preschool harus sekolah online pula gitu ya. Itu bukan sesuatu yang natural untuk dia, dan kalau dia udah nggak engage, itu sesuatu yang sangat wajar. Karena aku pernah ya, Tas, aku tuh masukin kayak satu les gitu anakku, terus online kan. Terus Hmm. anakku nggak apa ya, nggak mau merhatiin lebih dari 10 menit gitu. Dan tiba-tiba gurunya bilangnya anaknya kurang fokus, Hmm. anaknya kurang fokus dan apa gitu, aku lupa. Tapi abis itu aku tanya, bapak ibu tahu nggak berapa lama sih anak bisa fokus untuk usia 2 tahun gitu kan. Jadi ya ini samping sesuatu yang perlu diedukasi juga nih. Makanya makasih banget Tasya udah nanya ini, karena memang rentang anak fokus itu masih rendah sekali gitu tadi. 2 sampai 3 Nah, menit dikali usia, 3 sampai 5 menit dikali usianya Nah, gitu. makanya aku juga ngerasa gitu sih dok, diet Arasha tuh nggak mungkin lah bisa di permainan yang sama gitu ya, atau mungkin satu buku. Dan kayaknya kalau kita Hmm, membelikan anak buku gitu ya, sesuai usianya juga udah disesuaikan juga kan dengan ya, kemampuan dia untuk fokus dan mendengarkan isi cerita ataupun melihat isi cerita betul. gitu kan. Nggak mungkin juga bisa dipaksakan, tapi si anak itu sebenarnya nyerap kok apa yang dia tadi udah lihat walaupun kelihatannya kayak nih anak nggak fokus banget sih atau kayak nih anak Iya, kok sambil ngerjain yang lain gitu tapi sebenarnya anak-anak tuh pinter banget iya. mereka tuh nyerap juga gitu apapun yang mereka observe apapun yang mereka pegang yang mereka sentuh itu tuh bener-bener sama mereka tuh jadi pelajaran jadi sesuatu yang baru Iya, something yang kayak bermanfaat pasti buat dia gitu. betul banget, Tas. Setuju banget. Dan iya, jadi kalau kayak Arasya tadi, misalnya dia lagi suka apa ya, bukan berarti nggak bisa lebih dari itu ya, bisa. Tetapi ya kembali lagi, anak itu punya interestnya dan otaknya tuh lagi berkembang banget. Jadi ketika dia lagi suka sesuatu, itu tugas kita sebagai orang tua bisa mengulik lebih dalam dari apa yang ia sukai saat itu, gitu. Luar biasa sekali, Tasya. Tadi ada pertanyaan, apa ya nih? Sebentar, tadi aku lihat satu Pasti banyak banget pertanyaan. deh Iya, pertanyaan. banyak banget. Saking Coba aku banyaknya juga aku. buka. Oke. Aku jadi ingat, aku pingin tanya tadi soal toilet trainingnya Arasya. Gimana akhirnya Tas bisa berhasil? Mungkin bisa share Hmm, ke para Aibun di sini yang galau juga. akhirnya Nah, kalau untuk urusan toilet training, kalau menurut aku sih emang kuncinya adalah konsistensi dan juga sabar aja. Walaupun anak itu kelihatannya menolak atau apa, it's a part of the process. Itu sih yang aku serap sekarang ya. Karena awalnya Ya, tuh Arasha resistant banget, nggak mau sama sekali untuk menggunakan toilet gitu, untuk dia pup ataupun dia pipis gitu. Tapi lama-lama karena mungkin kita uh, pelan-pelan juga ya, nggak bisa langsung kayak ya. sekali dibilangin, oke sekarang waktunya untuk pup di toilet gitu, nggak mungkin bisa sekali sih, emang harus diulang-ulang. Dan kayaknya Mm-mm. setelah 2 minggu lah aku kayak benar-benar ulang-ulang, terus juga setiap dia pup aku ajak ke toilet gitu, mau berhasil mau Hmm, enggak tetap diajak ke toilet. Aku rasa ya, kuncinya adalah konsisten aja gitu, sampai betul. sekarang akhirnya dia setiap
pup dia bilang, tapi kalau pipis masih agak susah sih. Kalau pipis soalnya mungkin kayak dia butuh cepet kali ya, jadi suka kayak ups udah terlanjur gitu kan. Tapi dia tetap bilang gitu kalau dia pipis tapi udah terlanjur kejadian gitu kan. Nggak Iya, apa-apa sih, maksud aku kayak ya udah itu sih kuncinya dok. Yang penting konsistensi diulang-ulang ya. terus bahwa Hmm. iya konsisten, diajak terus ke toilet, terus dijelasin lagi kalau misalkan pun dia accidentally pup di celana atau apa, pasti kita tinggal bilangin oke, lain kali kalau mau pup kalau udah terasa sakit perutnya kita ke toilet ya gitu. Nah sekarang Arasya udah mulai bisa tuh. Iya. Semoga resolusi buat awal tahun Arasya udah lepas dari diapers gitu, udah bisa fully Amin. trained gitu kan. Amin. Amin. Dan kembali lagi journey setiap anak beda-beda ya, Tasya ya. Dan ternyata toilet training ini juga sesuatu yang kalau dimulainya memang ketika anak siap, dalam arti komunikasi kita udah bagus, dia paham dengan apa yang kita katakan, malah proses winningnya tuh akan lebih cepat selama kita konsisten dibanding yang kayak udah dari terlalu awal, misal usia 1 tahun diharuskan toilet training itu kadang malah jadi lama. Jadi kita harus kembali lagi lihat kesiapan anaknya dan kadang bahkan bisa sampai Kesiapan. usia 5 sampai 6 tahun. Dan tadi setuju banget kata Tasya untuk konsistensi itu nggak cuma toilet training aja ya Tasya, kayak pasti Tasya juga merasakan untuk Semuanya. feeding rules ya kan, untuk tidur. Jadi memang dibutuhkan Mm-mm. konsistensi dari orang tua gitu, dan kadang yang bikin sulit memang orang tuanya justru yang sedang nggak siap atau harus Ih, dibutuhkan usaha betul lebih ya banget. nggak sih? Justru Gimana kayaknya Tas? pas mau mulai toilet training tuh aku yang belum siap gitu. Karena ngebayangin kayak, aduh takutnya kalau dia ngompol gimana, aduh bebersihnya gimana. Itu tuh lebih banyak yang nggak siap sebenarnya orang tuanya kan. Jadi kitanya Ya, pun sebagai orang tua juga harus bulatkan tekad gitu ya untuk siap. Terus lihat juga kesiapan anak. Aku pun juga gitu awal-awal Arasya dia tuh risih mungkin kalau pakai training pants. Ya udah mungkin itu bukan metode yang cocok banget buat dia gitu kan. Dia jadi malah malah yes, makin takut untuk bilang ataupun ke nggak toilet gitu. nyaman Pokoknya ya. kita aja deh yang lihat, kita yang tailor sendiri kira-kira strategi apa sih yang cocok sama anak kita gitu, karena pasti kita yang tahu keadaan anak kita gimana, dan kalau emang dia belum siap ya udah nggak apa-apa, yang penting kita kasih tahu terus ke anak kita bahwa semakin dewasa kita harus menggunakan toilet gitu kan. Kalau Ya, Arasya belum siap sekarang, besok ya kita coba lagi gitu. Kalau Arasya belum iya, mau sekarang, besok ya kita coba lagi gitu. iya, Aja terus sampai berbusa. Ntar juga anaknya ngikut. setuju. Luar biasa, iya benar, itu mujarab banget, setuju banget sama Tasya. Dan yang paling penting nggak dipaksa ya, jadi kita bisa mengencourage tadi, kayak Tasya bagus banget kayak bilang, oh Arasya belum siap hari ini, oke besok kita coba lagi, sampai akhirnya dia siap gitu ya Tasya, dan kita Sampai nggak akhirnya dia bilang bosen-bosen. sendiri. Mm-mm. Wah luar Akhirnya dia biasa bilang Tasya. sendiri kok. Mm-mm. Oke, luar biasa. Ini tadi ada yang tanya juga soal kejang dikasih kopi. Nah, itu juga banyak tuh yang nanyain. Aduh. Enggak ya, itu adalah mitos, tidak terbukti bahwa kopi mencegah kejang atau menghentikan kejang pada anak. Jangan ibu-ibu, malah nanti radang lambungnya nggak siap, karena itu kan Hmm. suatu iritan juga ya kopi. Oke, nah ini ada bertanya lagi, kalau mau tahu perkembangan anak sesuai usia, selain lihat buku KIA, ada aplikasi apa? Ada aplikasi tentang anak, salah satunya. Kemudian ada yang tanya juga nih Tasya ke Tasya, um, gimana cara ngelatih Arasya sleep training? Nah, Arasya sleep training nggak Tasya? Arasya jujur ya, enggak sih dok. Oke, Itu belum. mungkin salah Iya, satu yang downside-nya. Maksudnya kayak yang ya udah ya kita nggak bisa perfect in everything ya pastinya. Salah satu yang kayaknya aku bisa tolerate kayak ya udah untuk sekarang Arasya tetap co-sleeping sama aku, apalagi juga nggak ada yes, papahnya kan. Jadi kayak ya ya, udahlah itu sesuatu yang kayak aku it's okay gitu, Arasya ya, co-sleeping sama aku. Rencananya kalau misalkan emang everything goes well gitu ya, mungkin
umur 3 tahun baru kita pisah kamar gitu kan, tapi untuk saat ini masih co-sleeping. Iya. Dan lumayan challenging juga sih untuk ngatur waktu tidur yang teratur juga untuk Iya. Arasha gitu, dengan kondisi kegiatan aku itu juga rutinitasnya berubah-berubah gitu kan. Jadi Yes. dan Arasha kan juga seringnya ngikutin mamahnya gitu kan. Itu Ya. salah satu challenge juga, tapi itu sesuatu yang kayak oke, ya udah nggak apa-apa, satu aspek ini nggak apa-apa lah, ini sesuatu yang kayak I have to let go gitu. Yes. Thank Jadi you, thank you, kalau untuk thank you nanyain for soal, sharing this loh. I mean, emang iya nggak kalau ada mau nanya satu soal sleep training keharusan. jangan ke aku. Iya, I mean emang nggak ada satu keharusan kayak what works for you, ya it works for you. Maksudnya ya apapun yang terbaik untuk kita ya kita sebenarnya yang paling tahu. Jadi yang paling ahlinya tentang anak itu siapa sih? Sebenarnya orang tua dari si anak itu gitu. Jadi Aibun harus merasa sangat confident dan juga oke, kayaknya ini waktu yang tepat untuk anakku tidur. Sudah siap dia sendiri atau belum nih, anakku masih belum siap, aku lebih butuh waktu, dan itu it's fine. Dan memang semua itu punya ya tadi milestone-nya masing-masing, waktunya masing-masing. Dan kembali lagi, aku yakin Aibun di sini pasti yang paling memahami anaknya dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Luar biasa banget Tasya, Iya. nggak kerasa nih waktu udah mau habis, tinggal 2 menit lagi. Mungkin aku pengen tanya satu, mungkin pesan-pesan dari Tasya untuk para ayah bunda di sini yang sedang nonton tentang pengasuhan anaknya. Oke, pesan dari aku satu aja. Kalau yang mau aku omongin satu doang nih, you're doing great, Aibun. Pasti kalian udah memberikan yang terbaik buat anaknya, udah selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. We're just doing our best. Aku yakin itu dilakukan sama ayah bunda dimanapun yang memang bersyukur gitu dengan kehidupan yang dimiliki dengan memiliki anak gitu. Dan buat aku pesannya terus cari informasi sebanyak-banyaknya soal parenting dari sumber-sumber yang valid, dari orang-orang yang terpercaya juga, karena namanya parenting itu kan nggak ada sekolahnya ya, tapi langsung aja kita terjun. Tapi seenggaknya dengan kita tahu teorinya seperti apa, keilmuannya seperti apa, itu akan sangat-sangat membantu kita navigate dalam dunia parenting ini. Jadi ya itu, follow aja tentang anak, download aplikasinya, terus pelajarin terus apa yang menjadi kebutuhan anak dan bagaimana kita menyiapkan anak untuk menjadi orang-orang hebat di masa depan. Di masa sekarang juga. Amin, luar biasa banget Mama Ar. Luar biasa banget Tasya. Aku bersyukur banget bisa kenal sama Tasya, kemudian bisa ngobrol, karena memang benar melihat Tasya ini cocok kalau Aibun menjadikan Mama Tasya, Mama Ar panutan, ini emang luar biasa banget. Aduh, gitu, aku juga masih belajar, Ya itu, jadi emang penting banget untuk kita terus selalu belajar, dan aku juga selalu belajar, bahkan dari Tasya pun aku banyak banget belajar. Makasih banget Tasya untuk hari Terima ini. kasih juga Dr. Mesti. Terima kasih juga tentang anak, kita udah bisa ngobrol-ngobrol, banyak banget ilmu yang aku dapatkan hari ini, dan just to share my story itu juga udah satu kesempatan yang menyenangkan juga buat aku. Terima kasih juga udah ngajak aku ngobrol hari ini. Thank you banget Tasya. Thank you juga Ayah dan Bunda yang udah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk nonton sesi kita sore ini. Semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi, dan terima kasih Tasya. Bye-bye. Semoga cepat bertemu ya dengan Randi dan Ar. Oke, dadah semua. Bye-bye. Oke, dadah Tasya. Jangan lupa di follow tentang anak official dan juga download aplikasinya. Dadah!